seri 17 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Manusia macam apa kamu? Tidak layak tinggal di bumi. Jangan Nilot, jangan! Pukulan Nilot menyambar bagaikan geledek menghajar dada Lokawisesa. Bangsawan tua itu hanya sempat menjerit sekali. Tubuhnya kembali terlempar deras ke dinding. Dia hanya mengecat sebentar sebelum tewas. Mulutnya menganga lebar, sementara matanya melotot seperti mau keluar. Nilot bergegas meninggalkan ruangan bilik, sementara orang-orang pada ribut di halaman. Nilot tidak ambil peduli. Dia segera membawa Lumbini dan Tanggi pergi dari rumah Lokawisesa. Tunggu kalian mau kemana? Kami mau pulang, Mbok. Loh, Mbok Gopel mau ikut? wah, di halaman orang-orang pada ribut. Gusti Lokawisesa tewas di ruangan biliknya. Matinya mengerikan sekali. Jadi kalian mau pulang ke rumah masing-masing. Kalau begitu, biarlah saya ikut kalian saja. Saya juga sudah bosan kerja di rumah bangsawan tua hidung belang itu. Ya sudah, kita bisa kabur sama-sama, Mbok. Demikianlah mereka berempat kabur dari rumah Lokawisesa. Hampir semalaman mereka berjalan kaki menyusuri kegelapan. Mbok Gopel banyak bercerita tentang pengalamannya selama bekerja di rumah bangsawan tua itu. Bahwa sebenarnya dia tidak sampai hati melihat gadis-gadis kecil menjadi korban hawa nafsu laki-laki tua bangka hidung belang itu. Tapi dia belum berani pergi karena merasa punya hutang budi pada Lokawisesa. Baru sekarang dia tidak tahan lagi dan nekat mengambil keputusan kabur. Besoknya, ketika matahari naik semakin tinggi, mereka tiba di sebuah persimpangan jalan. Kita berpisah sampai di sini, Nilot. Kami mengambil arah ke sana. Desa kami di belakang gunung batu yang menjulang tinggi itu. Baiklah, selamat jalan Lumbini. Tanggi, Terima kasih atas pertolonganmu, Nilot. orang hidup punya kewajiban saling tolong-menolong di antara sesamanya. Sekarang tinggal berdua, Nilot dan Mbok Gopel. Mereka meneruskan perjalanan menyisir daerah perbukitan. Karena letih, Mbok Gopel tidak lagi banyak bercerita. Hanya sekali-sekali dia menjawab pertanyaan Nilot. Menjelang sore hari, mereka istirahat di sebuah lereng yang landai. Aduh, punggungku pegal sekali rasanya, Nduk. Aduh. Mau diurut, Mbok? Nggak usah, Nduk. Kamu sendiri kan juga capek. Aduh, enak juga berbaring di atas rumput. Kita bisa bermalam di sini, Mbok. Tempatnya bersih. Ya, boleh. Apa kamu tidak buru-buru? Terburu-buru mau kemana, Mbok? Lah, tujuanmu kemana? Rumahmu di mana? Aku tidak punya rumah, Mbok. Ibarat kabur kanginan, aku ini seperti tidak punya tujuan hidup. Seperti hanya mengikuti arah angin saja. Lah, orang tuamu? Aku sudah tidak punya orang tua. Dua-duanya sudah tidak ada. Iya, Mbok. Aku dirawat dan dibesarkan oleh mbahku. Alah, kasihan. Lah, terus kakekmu di mana sekarang ini? Entahlah, Mbok. Aku tidak tahu. Karena Mbok Gopel terus mendesak, akhirnya Nilot menceritakan pengalaman hidupnya, terutama pada bagian di mana dia dititipkan kakeknya pada Puspanami. Mbok Gopel ikut larut dalam suasana getir penuh nada-nada kesedihan dalam kisah yang dituturkan gadis kecil di sebelahnya. Sampai karena tidak tahan, dia meneteskan air mata. Kasihan sekali nasibmu, Nduk. Sekecil ini sudah menjadi musafir, pengembara, pengelana yang tidak punya tujuan perjalanan. Dan itu tidak baik untuk gadis seusia kamu, Nilot. Lalu aku harus bagaimana, Mbok? Aku tidak punya wewenang untuk memilih jalan hidupku sendiri. Aku hanya sekedar menjalani nasib. Entah akhirnya aku akan terdampar di mana. Bagaimana kalau kamu ikut aku saja, Nduk? Aku punya pondok sederhana. Kamu pulang saja ke pondokku.
Di sana kita bisa dagang kecil-kecilan, bisa buka warung makanan dan minuman. Iya, Mbok. Bagaimana? Kamu setuju enggak? Aku tidak ingin membuatmu repot, Mbok. Loh, siapa yang repot? Aku justru malah senang kalau kamu mau tinggal bersamaku. Aku juga hidup sendirian kok, Nduk. Aku tidak punya suami, tidak punya anak. Kita sama-sama sebatang kara, Nduk. Karena itu kita bisa hidup bersama, supaya tidak sebatang kara lagi. Kita bisa berteman, atau kamu boleh menganggapku sebagai orang tua angkatmu. Mau ya, Nduk? Mau ya tinggal sama Mbok Gopel? Nanti kalau kakekku mencari bagaimana, Mbok? Percayalah, Nduk. Kalau Hyang Agung menghendaki, pasti kamu akan dipertemukan kembali dengan kakekmu. Yang penting sekarang, kamu harus punya tempat tinggal tetap. Kamu tidak bisa berjalan ke sana kemari tanpa tujuan yang pasti. Kalau kamu tinggal sama Mbok Gopel, kita bisa menghadapi kehidupan yang keras ini bersama-sama. Pasti beban akan terasa lebih ringan. Bagaimana? Apa pondokmu masih jauh dari sini, Mbok? Ya, lumayan juga jauhnya dari sini, Nduk. Sehari perjalanan lagi. Kalau kamu mau tinggal di sana, wah, Mbok Gopel girang sekali, Nduk. Baiklah, Mbok. Aku mau tinggal di pondokmu. Duh, Yang Maha Agung. Alangkah besar karuniamu pada Mbok Gopel hari ini. Setelah sekian lama aku hidup kesepian, akhirnya kau kirimkan seorang bocah perempuan yang manis dan lembut hatinya untuk teman. Alangkah girangnya hati Mbok Gopel, girang campur rasa haru dan rasa syukur yang dalam sampai wanita setengah tua itu meneteskan air mata. Nilot pun ikut menangis. Mereka berdua bertangis-tangisan dalam warna senja yang kemerah-merahan. Terima kasih, Mbok. Terima kasih atas kebaikan hatimu padaku. Sudahlah, Nduk. Mari kita song-song masa depan dengan seluruh keyakinan dan harapan yang tersisa. Jangan takut, Nilot. Siapa yang berani hidup menderita, pada akhirnya akan menemukan kebahagiaan sejati, Nduk. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur.